Tepat ketika semua orang berpikir kalau Leon akan dihancurkan ke tanah oleh pukulan Qin Yong, mereka melihat bahwa tinju Qin Yong tiba-tiba berhenti di udara dan dengan mudah dicengkram dengan satu tangan. Dan tangan yang mencengkram itu adalah tangan Leon. Kelopak mata Lin Jianyu melonjak dan wajahnya memperlihatkan keterkejutan yang luar biasa. Liu Anse juga tercengang. Sepertinya dia tidak menyangka kalau pemuda dengan keterampilan medis yang luar biasa ini juga bisa memiliki keterampilan seperti itu dan bahkan mampu meraih pukulan pihak lain. Saat ini Zhou Siseng telah memejamkan matanya karena tidak tahan melihat semua ini. Namun ketika dia mendengar raungan keterkejutan dari banyak orang, diam-diam dia pun membuka matanya. Dan ketika dia melihat pemandangan ini, dia juga terkejut. Wuhan, si pemuda pendiam, juga memancarkan sinar keterkejutan di matanya. Teman-teman Liu Anze dan para anak buah Qin Yong juga terkejut. Bahkan Qin Yong pun ikut tercengang melihat semua ini. Di dalam hatinya, dia bertanya-tanya, bagaimana caranya Leon bisa meraih tinjunya. Saat ini Leon berkata dengan ringan, "Kau tidak cukup baik untuk memberiku pelajaran." Setelah itu tangannya yang memegang tinju Qin Yong mendorong dengan keras, sehingga Qin Yong mundur dengan tak terkendali dan secara tidak sengaja dia pun langsung jatuh ke tanah. Leon tidak ingin membuat segalanya menjadi terlalu mengejutkan. Jadi dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya ketika mendorong Qin Yong tadi. Dia hanya ingin memberitahu Qin Yong bahwa dia bukanlah sesuatu yang bisa dibuli oleh Qin Yong sesuka hati. Tetapi tanpa disangka-sangka, ternyata Qin Yong sangat ceroboh. Kekuatan Leon yang tidak seberapa itu bisa membuatnya sampai jatuh ke tanah. Qin Yong tidak pernah menderita penghinaan seperti ini. Didorong sampai jatuh ke tanah oleh seorang remaja di depan begitu banyak orang, membuat kemarahan di hatinya meletus seperti gunung berapi. Qin Yong yang sangat marah langsung berteriak kepada anak buahnya, "Kenapa kalian malah bengong di situ?" Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk meminta botol anggur kepada anak buahnya sambil berkata, "Berikan botol anggur itu kepadaku. Aku tidak percaya kalau aku tidak bisa memberi pelajaran yang baik untuk bocah ingusan ini." Lalu dengan santai, Qin Yong mengambil sebotol anggur dan bergegas menuju ke arah Leon. Melihat Qin Yong yang menolak untuk menyerah, Leon juga kehilangan kesabarannya. Tanpa menunggu Qin Yong tiba di depannya, dia bergegas ke arah Qin Yong dan mengangkat kakinya untuk menendang Qin Yong. Qin Yong pun kembali terlempar dengan diikuti oleh 2 pukulan tambahan. 2 orang anak buah Qin Yong yang bergegas datang untuk membantu juga langsung dihajar oleh Leon. Tubuh ketiganya jatuh ke tanah satu demi satu, dan mereka berteriak kesakitan tanpa henti. Adegan ini membuat takut 2 pria lainnya yang tadinya ingin membantu Qin Yong. Lin Jianyu juga merasa ngeri. Ini adalah kakak Yong, Qin Yong yang terkenal di kota Emei. Tapi dia ditendang ke tanah seperti ini. Ini bukan masalah rasa sakit secara fisik, tapi ini adalah masalah harga diri dan reputasi yang tercoreng. Dengan karakter Qin Yong, sudah pasti dia tidak akan pernah membiarkan Leon lolos begitu saja. Lin Jianyu benar-benar tidak ingin terlibat seandainya Qin Yong menyimpan dendam kepada Leon. Tapi apa yang bisa dia lakukan ketika keadaan sudah menjadi seperti ini? Zhou Siseng juga tercengang melihat semua ini. Dia benar-benar tidak menyangka kalau teman sekamarnya ini bisa menjadi begitu galak. Ketiga orang dewasa tadi benar-benar diletakkan di tanah oleh Leon dalam sekejap mata. Di dalam hatinya, Zhou Siseng bertanya-tanya, mungkinkah anak itu belajar seni bela diri?
Sementara itu, mata Wuhan tidak berkedip. Dia bisa melihat dengan jelas lintasan pukulan Leon. Tetapi yang tidak dia duga adalah kekuatan Leon ternyata begitu besar. Wuhan melihat dengan jelas kalau Leon tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Tapi Leon tetap bisa menjatuhkan ketiga orang itu. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Adapun Liu Anze yang masih mengkhawatirkan Leon barusan, sekarang sudah tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Bahkan dua temannya yang ada di sebelahnya memandangnya dengan iri, seolah-olah mereka tidak menyangka bahwa kalau dia bisa mengenal orang yang begitu keren seperti Leon. Apalagi dari segi paras, Leon juga terlihat tampan. Sementara itu, saat ini wajah Qin Yong dan yang lainnya bahkan menjadi lebih jelek lagi. Mereka juga orang-orang yang menakutkan di kota Emei. Tapi barusan mereka ditendang begitu saja, bahkan tanpa mereka bisa mendekati Leon. Mereka juga bertanya-tanya di dalam hati mereka, siapa sebenarnya remaja ini? Kenapa dia bisa memiliki kekuatan yang seperti itu? Keributan sebesar itu secara alami menarik perhatian petugas penjaga keamanan bar. Seorang pria berusia 30-an bergegas datang dengan sekelompok petugas penjaga keamanan, berpakaian hitam, dan dengan cepat mereka memisahkan para tamu lain dari Leon dan yang lainnya. Tempat kejadian yang awalnya padat langsung berubah menciptakan ruang hampa dengan diameter hingga 3 meter. Pria yang datang tadi adalah manajer keamanan bar ini. Awalnya dia mengira kalau ini hanyalah pertarungan biasa. Tetapi ketika dia melihat kalau Qin Yong dan yang lainnya jatuh ke tanah, wajahnya langsung berubah seketika. Pemilik Pulau Surga masih berbicara tentang kerjasama dengan kakak tertua Qin Yong di dalam ruangan di atas. Tetapi Qin Yong dan beberapa anak buahnya malah diintimidasi di bar Pulau Surga sendiri. Kalau masalah ini tidak ditangani dengan baik, itu akan membuat pemilik Pulau Surga kehilangan wajahnya. Tepat ketika dia hendak memerintahkan agar Leon ditahan terlebih dahulu, sebuah suara yang dalam terdengar dari belakang. "Hei, apa yang terjadi di sini?" Dengan segera kerumunan yang awalnya padat, dengan cepat membelah jalan. Mereka semua melihat dua pria yang auranya seperti petinggi melangkah mendekat. Tubuh manajer keamanan bergetar, tetapi dia tetap berbalik dan berkata kepada pria yang ada di sebelah kiri, "Bos, anak ini bentrok dengan Tuan Qin dan melukai Tuan Qin." Pria itu mengerutkan keningnya dan berkata, "Apa kau bilang?" Lalu kemudian dia menatap Leon dan gumpalan kemarahan melintas di matanya. Bagaimana mungkin bocah ini berani menyakiti tamunya sendiri? Ketika merasakan kemarahan pria itu, banyak petugas penjaga keamanan yang ada di sebelahnya merasa terkejut. Liu Anze dan yang lainnya juga menyadari kalau ada sesuatu yang salah. Seorang gadis dengan rok pendek di sebelah Liu Anze berbisik ke telinga Liu Anze, "Kakak An, sepertinya dia adalah pemilik bar di Pulau Surga ini." Wajah Liu Anze langsung berubah. Bos dari Pulau Surga? Jadi barusan itu Leon benar-benar menyinggung tamu pemilik Pulau Surga karena dirinya? Di Sudu ini, bagaimana mungkin seseorang yang bisa membuka bar sebesar ini tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan? Di sisi lain, Zhou Zisheng yang juga mendengar bisikan ini langsung mengubah wajahnya secara drastis. Dia menghembuskan nafas di mulutnya sambil berkata lirih, "Ini sudah berakhir." Zhou Zisheng juga penduduk asli Sudu. Jadi tentu saja dia juga tahu bahwa seseorang yang bisa membuka lapangan sebesar bar ini di tempat seperti Sudu
pasti memiliki latar belakang yang sangat kuat. Leon baru saja menyinggung tamu pria itu. Sudah bisa dipastikan kalau pria itu pasti akan membalas dendam. Lin Jianyu tidak peduli dengan bos Pulau Surga. Tapi ketika dia melihat orang yang ada di sebelah bos Pulau Surga, matanya langsung menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan. Orang itu adalah kakak tertua Qin Yong, salah satu sosok yang paling mengagumkan di kota Emei. Ini benar-benar membuatnya khawatir. Bagaimana masalah ini akan berakhir? Pada saat ini, Yuan Wenhao, pemilik Pulau Surga, sudah berwajah muram dan berkata kepada pria yang ada di sampingnya, "Kakak Hong, jangan khawatir, aku akan menangani ini." Yuan Wenhao benar-benar marah. Pihak lain adalah tamunya yang terhormat, tetapi mereka diintimidasi seperti ini di daerah kekuasaannya sendiri. Yuan Wenhao tidak mungkin hanya berdiam diri saja melihatnya. Sudah tentu dia harus melakukan sesuatu. Hanya saja, yang tidak diduga oleh Yuan Wenhao adalah orang yang disebutnya sebagai kakak Hong itu ternyata tidak mau mendengarkan ucapannya dan malah berjalan maju secara langsung sambil berkata, "Tidak perlu, biar aku sendiri yang akan menangani ini." Yuan Wenhao sedikit bingung. Mungkinkah kakak Hong merasa dia tidak bisa menangani hal ini dengan baik? Ketika Qin Yong dan yang lainnya melihat kakak laki-laki tertua mereka datang, dengan cepat mereka bangkit dan berseru, "Kakak tertua!" Mereka bermaksud untuk menceritakan kronologis masalah ini. Tetapi tiba-tiba kakak laki-laki tertua mereka, yaitu kakak Hong, sudah menampar Qin Yong dengan keras. Qin Yong yang baru saja berdiri setelah dihajar oleh Leon dengan segera ditampar oleh kakak Hong. Dua anak buah Qin Yong yang ada di samping Qin Yong langsung tercengang. Dan sebelum mereka bisa mengerti apa yang sedang terjadi, kakak Hong sudah menendang mereka dengan kedua kakinya sehingga mereka kembali jatuh ke tanah bersama-sama. Semua orang kembali tercengang. Ada apa ini? Bab 207, Identitas Horor. Qin Yong kembali jatuh ke tanah. Dia menutupi wajahnya dengan satu tangan sambil menatap kakak tertuanya dengan kebingungan. Dia tidak mengerti kenapa kakak laki-laki tertuanya itu sampai memukulnya. Apakah itu karena kakak Hong marah? Karena dia dan yang lainnya bisa dijatuhkan oleh seorang anak kecil berbulu? Dua orang yang lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Bahkan Yuan Wenhao sendiri juga ikut tertegun menyaksikan hal ini. Bagaimanapun, untuk pria besar di jalan seperti mereka, hal yang paling penting adalah reputasi dan kehormatan. Melihat junior langsungnya bisa dijatuhkan ke tanah oleh seorang anak laki-laki berusia 18 atau 19 tahun, memang merupakan hal yang sangat memalukan. Jadi tidak heran kalau pada saat ini, Hong Hu sampai turun tangan untuk menghadapinya secara pribadi. Yuan Wenhao menebak-nebak. Setelah ini sepertinya Hong Hu akan memberi Leon pelajaran dengan tangannya sendiri. Ketika dia teringat kalau dia akan bisa melihat tuan besar ini bergerak dengan mata kepalanya sendiri, Yuan Wenhao merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Qin Yong dan beberapa orang lainnya juga memikirkan kemungkinan ini. Meskipun mereka merasa sedih, tetapi ketika mereka memikirkan kalau kakak tertua mereka secara pribadi akan mengambil tindakan untuk membalaskan dendam mereka, akhirnya mereka pun memandang Leon dengan kebencian di mata mereka. Lin Jianyu tidak tahu harus berbuat apa untuk saat ini. Ketika dia melihat pria besar yang terkenal ini berjalan mendekat, kakinya sedikit gemetar. Dan pada waktu dia melihat Hong Hu tidak mengatakan sepatah kata pun, namun langsung menampar Qin Yong dan yang lainnya sampai jatuh ke tanah, jantungnya melonjak ngeri. Dia bertanya di dalam hatinya,
Orang ini memperlakukan Qin Yong dan yang lainnya dengan begitu kejam. Kalau orang ini melawan Leon, akankah Leon memiliki cara untuk bertahan hidup? Dalam sekejap mata, Lin Jianyu sudah melihat Hong Hu berjalan ke arah Leon. Lin Jianyu hanya bisa merasakan kalau jantungnya seolah akan copot. Dia benar-benar ingin bergegas maju dan menjadi penengah bagi Leon. Tapi masalahnya adalah identitas Hong Hu yang menakutkan itu seperti gunung yang menekannya. Jangankan melangkah maju, bahkan saat ini saja sangat sulit baginya untuk menggerakkan mulutnya. Namun Lin Jianyu akhirnya bisa mengatasi ketakutan di dalam hatinya dan memberanikan diri memanggil Hong Hu. "Kakak harimau." Lin Jianyu ingin meminta agar Hong Hu menunjukkan sedikit belas kasihan. Tetapi hampir pada saat yang sama ketika dia berbicara, pria yang dia panggil dengan sebutan kakak harimau itu juga berbicara. Saat ini Hong Hu berbicara kepada Leon dengan sikap hormat yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh Lin Jianyu. "Tuan Muda Wood, bawahanku sangat tidak pandai sehingga mereka berani mengganggumu. Aku berharap Tuan Muda mau mengampuni dosa-dosa mereka." Lin Jianyu membeku. Dia menelan semua kata yang ingin dia katakan, dan dia hanya bisa melihat semua ini dengan wajah tertegun. Hong Hu, jenderal pertama organisasi bawah tanah Hongmen di kota Emei, adalah Master Super yang mewakili grup Hongmen yang telah berpartisipasi dalam pertemuan klub Nanzan sebanyak 2 kali. Di kota Emei, nama Hong Hu yang juga dikenal sebagai kakak harimau begitu melegenda. Bahkan seorang miliarder pun dengan hormat selalu memanggil Hong Hu dengan sebutan kakak harimau ketika mereka bertemu dengan Hong Hu di jalan. Pria sebesar Hong Hu terlihat seperti dewa di benak Lin Jianyu. Tapi baru saja pria besar itu benar-benar meminta maaf kepada teman sekamarnya dengan sangat sopan. Tidak, itu bahkan bukan hanya permintaan maaf biasa. Itu jelas merupakan ekspresi ketakutan. Sudah jelas kalau Leonlah yang memukuli orang-orangnya, tetapi sebagai balasannya, Hong Hu bukan hanya tidak memiliki niat sedikit pun untuk membalas dendam pada Leon, tetapi pertama-tama Hong Hu justru memukuli orang-orangnya sendiri dan kemudian segera bergegas menghampiri Leon untuk memohon belas kasihan. Ya, itu jelas bukan sebuah permintaan maaf, tapi lebih kepada permohonan belas kasihan. Tapi ini tidak masuk akal. Seorang pria besar seperti Hong Hu memohon kepada Leon untuk mengampuni kesalahan orang-orangnya. Astaga, apakah ini adalah mimpi? Mulut Lin Jianyu terbuka lebar. Matanya juga terbuka lebar. Dia benar-benar ingin menampar dirinya sendiri dan membiarkan dirinya bangun dengan cepat. Mimpi ini terlalu mengerikan baginya. Qin Yong dan yang lainnya juga membeku. Ketika tadi Hong Hu memberi mereka pelajaran, mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka berpikir kalau mereka memang bersalah karena bisa diserobohkan dengan begitu mudahnya oleh seorang remaja belasan tahun. Tetapi mereka sama sekali tidak menyangka kalau kakak laki-laki tertua mereka ini menghajar mereka hanya untuk meminta maaf kepada seorang remaja. Bahkan Tang Xiaonan yang menjadi master gerbang Tang pasti tidak akan merendahkan diri sampai seperti ini. Siapa remaja ini? Qin Yong dan yang lainnya tidak berani memikirkannya sama sekali, terutama ketika mereka sadar bahwa mereka telah sepenuhnya membuat murka Hong Hu. Yuan Wenhao juga melihat semua ini dengan tatapan kosong. Sebagai orang pertama di Hongmen, Hong Hu adalah seorang master super. Dia juga sangat mengagumi kekuatan Hong Hu. Jadi ketika dia melihat Hong Hu meminta maaf kepada remaja ini dengan begitu sopan, dia juga merasa sedikit ngeri. Apa identitas remaja ini? Kenapa seorang pria besar seperti Hong Hu bisa sangat menghormatinya?
Liu Anse tidak mengenal Hong Hu, tetapi dia sudah mengetahui identitas Yuan Wenhao dari temannya. Orang yang bisa berjalan berdampingan dengan Yuan Wenhao jelas bukanlah orang rendahan. Selain itu, aura yang memancar dari Hong Hu juga membuatnya mengerti bahwa orang seperti ini jelas tidak mudah untuk diremehkan. Tapi sekarang, orang yang begitu besar itu malah meminta maaf kepada Leon seperti seorang anak berusia 3 tahun. Apalagi itu jelas-jelas bukan hanya sebuah permohonan maaf, tapi lebih kepada permohonan belas kasihan. Mata indah Liu Anse berkedip, dan dia benar-benar tidak bisa mengerti identitas seperti apa yang dimiliki oleh anak laki-laki yang ada di depannya ini. Bar yang awalnya berisik, secara mengejutkan langsung menjadi sunyi pada saat ini. Banyak orang menonton semua ini dengan terpana, tetapi tidak ada yang memperhatikan kalau pada saat ini dahi Hong Hu sudah penuh dengan keringat dingin. Seandainya mereka tahu kalau saat ini Hong Hu sudah sangat ketakutan, pasti keterkejutan di dalam hati mereka akan semakin membuncah. Tentu saja Hong Hu merasa sangat ketakutan. Leon adalah master super yang bisa dengan mudahnya membunuh Leng Tianyun. Ada begitu banyak orang yang hadir pada waktu itu, dan di antara orang-orang itu juga hadir banyak pembesar. Setelah melihat kekuatan Leon, tidak ada satu orang pun dari para pembesar yang ada di sana yang berani menyinggung Leon. Tetapi siapa yang sangka kalau para anak buahnya yang tidak tahu kalau langit itu tinggi, justru benar-benar memiliki konflik dengan tuan muda yang satu ini. Apa perbedaan antara hal ini dengan mencari kematian? Kalau tuan muda yang satu ini benar-benar ingin menyalahkannya, maka dengan reputasinya di klub Nansan, Hong Hu dan bahkan seluruh Hongmen pasti akan terlibat. Karena itulah Hong Hu benar-benar merasa takut. Satu-satunya hal yang dia harapkan pada saat ini adalah agar Leon tidak akan terlalu mempermasalahkan hal sepele seperti ini. Di bawah tatapan kaget dan terkejut semua orang, pada saat ini Leon tiba-tiba berbicara. Hong Hu? Namun nada suara itu terdengar sedikit tidak yakin. Seolah-olah Leon memang agak meragukan identitas Hong Hu. Lin Jianyu yang sangat mengetahui identitas Hong Hu hanya bisa merasa bahwa kalau jantungnya sepertinya akan naik ke tenggorokannya. Hong Hu sangat menghormatinya, namun Leon malah justru tidak mengenal Hong Hu. Hong Hu yang selama ini selalu perkasa dan mendominasi, pada saat ini bersikap seperti anak kucing dan berkata dengan sangat rendah hati, "Iya Tuan Muda, ini adalah aku, Junior Hong Hu." Perkataan Hong Hu barusan seolah-olah ingin mengatakan sungguh suatu hal yang mulia kalau Leon masih mengingatnya. Yuan Wenhao terkejut, Lin Jianyu juga terkejut, dan semua orang yang mengetahui identitas Hong Hu kembali terkejut. Hong Hu jelas jauh lebih tua daripada Leon, dan dia adalah jenderal pertama Hongmen. Tetapi sekarang dia mengaku sebagai seorang junior. Sikap Hong Hu yang sangat berhati-hati ini akan membuat orang-orang sangat sulit untuk percaya bahwa dia adalah Hong Hu yang agung dari kota Emei. Semua ini hanya bisa menunjukkan satu fakta, dan fakta itu adalah bahwa identitas remaja ini terlalu mengerikan. Saking mengerikannya identitas itu, sampai seseorang dengan kekuatan dan identitas yang besar seperti Hong Hu saja tidak berani memiliki kesombongan sedikit pun di depannya. Leon memandang Hong Hu dengan penuh minat dan bertanya, "Kenapa kau tidak berada di kota Emei dan malah ada di Sudu? Apakah kau berencana untuk memasuki pasar Sudu?" Hong Hu merasa seperti ingin menangis. Akhirnya Leon bisa mengingat dirinya sebagai orang yang berasal dari kota Emei. Untuk sesaat, hatinya merasa sangat tersentuh. Padahal tentu saja seandainya tadi Lin Jianyu tidak menyebut Qin Yong dan yang lainnya sebagai orang kota Emei,
Leon pasti benar-benar tidak bisa mengingat dari mana Hong Hu berasal. Tapi sekarang, di hadapan pertanyaan terang-terangan Leon itu, untuk sesaat Hong Hu tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Pada pertemuan klub Nanzan kemarin, karena kekuatan Leng Tianyun, akhirnya grup Hongmen mundur lebih awal dan kehilangan kesempatan bagus untuk mendominasi Shu Selatan. Tetapi grup Hongmen sangat ambisius, dan mereka tidak mau hanya terus-menerus bercokol di Emei. Jadi kali ini Hong Hu secara pribadi datang ke Sudu hanya untuk bekerja sama dengan Yuan Wenhao dan memasuki pasar Sudu. Bagaimanapun, Master Gerbang Tang yaitu Tang Xiaonan telah dibunuh oleh Leng Tianyun, sehingga kerugian yang dialami oleh Gerbang Tang jauh lebih serius daripada Hongmen. Oleh karena itu, sekarang ini adalah peluang besar bagi grup Hongmen untuk merebut pasar Sudu. Hal seperti ini seharusnya dilakukan secara rahasia. Namun karena Leon sudah mengangkatnya ke depan umum, lalu bagaimana dia harus menjawabnya? Sejujurnya, hal-hal yang seharusnya dirahasiakan ini suatu saat pasti akan terungkap juga. Apalagi Gerbang Tang dan grup-grup lainnya juga sedang mengawasi. Dan dalam menghadapi kengerian Leon, Hong Hu juga tidak memiliki keberanian untuk berbohong. Setelah berpikir sejenak, Hong Hu pun berkata dengan hati-hati karena dia takut kalau salah satu kata-katanya akan disalahartikan dan menyebabkan ketidakpuasan pada Leon. Tuan Muda, bisakah kau meluangkan waktumu agar kita berbicara berdua saja? Namun hampir tanpa berpikir Leon langsung menjawab dengan suara santai. Aku punya banyak teman di sini, jadi aku tidak punya waktu. Tidak punya waktu? Menghadapi ajakan penuh hormat dari Hong Hu, Leon benar-benar berani menjawab seperti itu. Kalau bukan karena sikap hormat Hong Hu barusan, Lin Jianyu pasti sudah ketakutan saat mendengarnya. Tetapi setelah mengalami beberapa syok terapi, sekarang Lin Jianyu sudah bisa bersikap lebih tenang. Apalagi kalimat Leon yang mengatakan kalau dia tidak punya. Apalagi kalimat Leon yang mengatakan kalau dia punya banyak teman, membuat Lin Jianyu merasakan perasaan terhormat yang tak bisa dijelaskan. Bukankah teman di sini berbicara tentang dirinya sendiri juga? Bukankah ini secara tidak langsung berarti bahwa statusnya di dalam hati Leon lebih tinggi daripada kakak Hong? Hong Hu juga tercengang. Tiba-tiba dia memiliki keinginan untuk kembali menangis. Apa yang ingin dikatakannya kepada Leon adalah mengenai rencana besar Hongmen berikutnya. Tetapi baru saja kalimat pembuka diucapkannya, tanpa basa-basi dia sudah langsung diusir. Hanya saja di hadapan Leon yang menakutkan, Hong Hu sama sekali tidak berani mengatakan perlawanan sama sekali. Tepat ketika Hong Hu hampir putus asa dan bersiap untuk mengatakan yang sebenarnya, suara Leon terdengar lagi. Tapi setelah aku selesai sebentar lagi, kau bisa berbicara. Hong Hu tiba-tiba kembali bersemangat dan berkata, "Baiklah, terima kasih Tuan Muda. Kalau begitu aku akan menunggu Tuan Muda di dalam." Leon hanya mengangguk. Dari sikap Hong Hu, dia sudah bisa menduga kalau Hong Hu pasti tidak datang ke Sudu hanya untuk bermain-main. Pasti ada langkah besar yang sedang direncanakan oleh Hong Hu. Seandainya Leon hanya datang ke Sudu untuk belajar, dia tidak akan mau repot-repot memperhatikan tentang hal ini. Tetapi karena kali ini dia harus berurusan dengan keluarga besar Jiang, maka kekuatan seperti Hongmen juga bisa digunakan. Jadi dia sengaja tidak memojokkan Hong Hu sampai terjepit. Hong Hu tidak berani melawan. Dengan patuh dia membungkuk untuk memberi hormat kepada Leon sebelum berbalik dan kemudian dia menarik Yuan Wenhao yang masih syok untuk pergi. Adapun Qin Yong dan yang lainnya, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka mengikuti Hong Hu dan berjalan menuju ruangan di dalam. Begitu sekelompok orang ini pergi, Bar kembali melanjutkan aktivitas sebelumnya.
Namun, Lin Jianyu hanya diam saja, dan Liu Anse pun hanya memandang Leon dengan ekspresi terkejut. Seolah-olah tidak ada yang terjadi, Leon menoleh ke arah Liu Anse dan berkata, "Kakak Anse, kalau tidak ada yang keberatan, kau bisa duduk bersama kami?" Liu Anse mengangguk sambil secara naluriah. Sebelum dia bisa sepenuhnya sadar, dia berkata, Oh, baiklah." Yang lain tentu saja tidak keberatan. Semua orang kembali ke posisi di mana mereka duduk sebelumnya. Setelah semua orang duduk, Leon mulai memperkenalkan semua orang. "Saudari An, izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Ini adalah beberapa teman sekamarku." Bisa duduk dan minum dengan 3 wanita cantik seharusnya menjadi hal yang mengasihkan dan membahagiakan. Tetapi Lin Jianyu, Zhou Siseng yang gemuk, masih merasa syok sampai sekarang. Sehingga keduanya tidak menunjukkan banyak antusiasme untuk kedatangan ketiga wanita cantik itu. Ketiga gadis itu terlihat mirip di mata mereka. Jadi mereka tidak memiliki banyak reaksi. Mereka duduk dan hanya fokus memandang Leon dengan perasaan kagum, penasaran, dan bangga yang sulit disembunyikan. Sebesar apa identitas seseorang yang bahkan para tamu bos besar Pulau Surga harus memperlakukannya dengan hormat? Di sisi lain, Qin Yong dan beberapa orang yang telah mengikuti Hong Hu ke dalam ruangan sedang berlutut di lantai. Satu persatu mereka memandang Hong Hu. Jelas mereka semua menyadari bahwa mereka dan yang lainnya berada dalam masalah besar hari ini. Namun pada saat ini, Hong Hu bahkan tidak punya pikiran untuk memberi pelajaran kepada beberapa orang ini. Dia hanya berkata kepada mereka, "Keluar dari sini." Qin Yong dan yang lainnya tidak berani melawan. Dengan segera, mereka berdiri dan berlari ke ruangan lain. Ketika hanya tersisa Hong Hu dan Yuan Wenhao yang ada di dalam ruangan, Yuan Wenhao bertanya, "Kakak Hong, siapa orang itu?" Hong Hu dengan cepat menjawab, "Leon Wood." Yuan Wenhao tercengang, "Leon Wood?" Dari nada suaranya jelas terlihat kalau Wenhao belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Hong Hu mengangguk, "Ya, Leon Wood. Dia adalah orang pertama di klub Nansan. Bahkan seorang Leng Tianyun meninggal di tangannya." Yuan Wenhao berseru terkejut. "Apa?" Dari sikap Hong Hu, dia sudah bisa menduga kalau identitas Leon pasti luar biasa. Tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau bocah 18 atau 19 tahun itu akan menjadi orang pertama di klub Nansan dan bahkan menjadi orang yang bisa membunuh Leng Tianyun yang legendaris. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam klub Nansan, tetapi dia juga tahu kalau Leng Tianyun adalah master kekuatan internal yang hebat. Tang Xiaonan dari gerbang Tang bahkan mati di tangannya. Tapi pada akhirnya orang besar seperti Leng Tianyun bisa dibunuh oleh remaja seperti itu. Bagaimana ini bisa dipercaya? Melihat ekspresi terkejut Yuan Wenhao, Hong Hu tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengolok-olok. Lagi pula, seandainya dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia juga akan sulit untuk percaya bahwa itu benar. Jadi dia pun berkata, "Jangan kaget, ini semua benar. Dan sejauh ini, aku tidak bisa menilai di mana batas kekuatannya." Yuan Wenhao sedikit khawatir, jadi dia bertanya, "Lalu, apakah kemunculannya yang tiba-tiba di ibu kota Su akan mempengaruhi rencana kita?" Tang Xiaonan sudah meninggal, dan itu membuat gerbang Tang tidak memiliki pemimpin dan kendali atas seluruh dunia bawah tanah ibu kota Su terus-menerus melemah. Pada saat seperti ini, jangankan mereka, bahkan para pemimpin pasukan kecil juga akan bergerak. Semua orang tahu bahwa ibu kota Su yang telah diam selama bertahun-tahun akan kacau. Pada saat ini, wajar untuk bersiap lebih awal. Kedatangan Hong Hu justru untuk meyakinkan Yuan Wenhao dengan adanya dukungan Hong Men dalam pertempuran berikutnya,
dia juga bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Tapi sekarang, ada Raja Iblis lain yang datang. Kalau Leon benar-benar ingin ikut campur dalam urusan ibu kota Shu, dengan kekuatan dan prestisenya di klub Nansan, Leon pasti bisa melawan dunia bawah tanah ibu kota Shu saat ini. Hong Hu hanya menggelengkan kepalanya. Entahlah, dia benar-benar tidak tahu kenapa Leon bisa tiba-tiba muncul di ibu kota Shu. Yuan Wenhao tercengang mendengar jawaban Hong Hu. Tetapi ketika dia melihat ekspresi Hong Hu, dia sedikit mengerti. Dia merasa kalau Hong Hu baru bertemu Leon hari ini dan Leon tidak tahu apa-apa tentang Hong Hu. Jadi tentu saja Hong Hu merasa bingung. Namun, ketika Hong Hu memikirkan kata-kata yang diucapkan Leon barusan, dia tersenyum sedikit dan berkata, "Tapi, bukankah itu hal yang baik bagi kita?" Yuan Wenhao tertegun. Apa katamu?" Pada awalnya Wenhao merasa bingung, tetapi bagaimanapun juga dia bukanlah orang bodoh. Jadi dia dengan cepat bisa memahami pikiran Hong Hu. Tidak peduli apa yang terjadi, ketika Leon muncul di Sudu, kalau Hong Hu bisa menariknya ke pihak mereka, maka itu Bab 2009 Menyerah Bagian 1. Di sisi lain, setelah beberapa saat terkejut, Lin Jianyu, Liu Anze, dan yang lainnya secara bertahap kembali ke akal sehat mereka, dan suasananya berangsur-angsur menjadi hidup. Sebagai pelatih gym, Liu Anze merasa berterima kasih kepada Leon karena telah banyak membantunya hari ini. Dia sudah mulai menjual kartu keanggotaan gym kepada Lin Jianyu dan yang lainnya. Pada saat ini, Leon juga hanya tersenyum dan kemudian dia memandang Wuhan. Selain kilatan kejutan di matanya yang terlihat di awal, sekarang Wuhan telah benar-benar bersikap tenang. Dia hanya minum sedikit anggur di samping. Dia tidak mengungkapkan terlalu banyak kengerian pada identitas Leon, dan dia juga tidak tertarik dengan diskon kartu keanggotaan gym yang ditawarkan oleh Liu Anze. Ini membuat Leon diam-diam merasa sedikit penasaran dengan asal-usul Wuhan. Tetapi Leon memutuskan tidak akan mengambil inisiatif untuk bertanya kalau bukan Wuhan yang mengatakannya sendiri. Toh, lagi pula saat ini, Wuhan juga tidak berinisiatif untuk bertanya tentang identitas Leon. Bagaimanapun juga, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Waktu berlalu dengan cepat. Liu Anze dan ketiga temannya harus pergi karena mereka memiliki pekerjaan lain selain bekerja sebagai pelatih di gym. Meskipun Lin Jianyu dan yang lainnya merasa sedikit enggan, tapi mereka tidak bisa menahan Liu Anze dan ketiga temannya itu. Jadi Lin Jianyu pun memutuskan untuk meninggalkan informasi kontaknya kepada Liu Anze. Begitu Liu Anze dan yang lainnya pergi, suasananya kembali menjadi dingin. Bahkan kali ini jauh lebih dingin. Lin Jianyu tahu kalau Leon dan Hong Hu masih memiliki banyak hal untuk didiskusikan. Jadi dia mengusulkan agar Leon pergi dulu menemui Hong Hu dan mereka akan menunggu di sini. Leon juga tidak bersikap sopan. Dia langsung bangkit dan berjalan menuju ruangan lain. Karena pelayan bar sudah menerima instruksi dari bos besar, maka dengan sangat hormat dia pun membawa Leon ke ruangan tempat Hong Hu dan Yuan Wenhao berada. Begitu Leon masuk ke dalam ruangan, dua orang yang telah menunggunya di dalam langsung berdiri secara bersamaan dan menyapa Leon dengan sangat hormat. "Tuan Muda Wood." Sambil melirik ke arah Yuan Wenhao, Leon mengangguk sambil berkata, "Duduklah." Setelah mengatakan itu, Leon berjalan lurus dan duduk di sofa.
Leon menunjuk ke arah Yuan Wenhao dan bertanya, "Siapa dia?" Tanpa menunggu Hong Hu memperkenalkan dirinya, Yuan Wenhao sudah memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. "Tuan muda, aku adalah pemilik Wu Xiangmen, namaku Yuan Wenhao." Orang pertama di klub Nansan sedang bertanya mengenai dirinya. Mana berani dia hanya berdiam diri saja. Di hadapan orang besar seperti Leon, postur Yuan Wenhao terlihat sangat rendah. Leon hanya bertanya singkat, "Oh ya?" Namun pertanyaan Leon yang singkat itu membuat Yuan Wenhao merasa malu untuk sementara waktu. Apa artinya kata "oh ya" itu? Pertanyaan Leon itu jelas ditujukan untuk meragukan kemampuan Yuan Wenhao. Ketika Hong Hu yang ada di samping melihat rasa malu Yuan Wenhao, dia pun berinisiatif menambahkan kalimat itu. "Tuan muda, kekuatan Wu Xiangmen sudah cukup untuk menempati peringkat 3 besar di dunia bawah tanah sudu." Hong Hu sengaja memberikan penekanan pada kata peringkat 3 besar. Tapi lagi-lagi Leon hanya merespon dengan pertanyaan yang sama. "Oh ya?" Mereka berdua akhirnya benar-benar mengerti kalau Leon sama sekali tidak memperhitungkan kekuatan Yuan Wenhao. Sudu adalah pusat kota provinsi Sisu dan kota terbesar di provinsi Sisu. Namun, mampu menempati peringkat 3 besar di kota seperti itu sebenarnya sudah terhitung sangat kuat. Bahkan bisa dibilang sama kuatnya dengan organisasi kecil dan menengah yang berpartisipasi dalam klub Nansan. Tetapi masalahnya adalah Leon merupakan orang pertama di klub Nansan. Bahkan gerbang Tang saja tidak ada apa-apanya di mata Leon, apalagi hanya posisi ketiga di sudu. Tepat ketika keduanya merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa, Leon tiba-tiba berbicara. "Apakah kalian berencana untuk bekerja sama untuk mengambil wilayah sudu?" Sebuah kalimat yang tampaknya acak itu seperti paku yang dihantamkan ke kepala mereka. Bagaimana bisa Leon dengan begitu gamblangnya berbicara tentang rencana mereka? Perkataan Leon barusan langsung mengejutkan keduanya lagi. Menurut mereka, Leon bukan hanya terlihat kuat, tetapi juga mampu membuat mereka merasa sangat malu. Dihadapkan dengan orang yang bijaksana dan sangat kuat seperti Leon, tidak satu pun dari kedua orang itu yang merasa kalau mereka bisa menyembunyikan hal ini lebih lama lagi. Jadi mereka berdua menjawab secara serempak, "Benar, Tuan muda." Leon meneruskan bertanya, "Jadi, seberapa besar keyakinan yang kalian miliki untuk menang?" Pertanyaan barusan membuat Yuan Wenhao dan Hong Hu sedikit kebingungan. Seberapa yakin mereka? Bagaimana mereka harus menjawab pertanyaan ini? Sederhananya, meskipun grup Wu Xiangmen berada di peringkat 3 besar, tetapi pada kenyataannya di depan mereka ada gerbang Tang di peringkat pertama dan gerbang malam dingin di peringkat kedua. Apakah itu mengenai jumlah master, sumber daya keuangan, atau koneksi? Jika dibandingkan dengan dua organisasi besar yang ada di atas, maka perbedaan antara Wu Xiangmen dengan dua organisasi besar lainnya sangat jauh. Kalau tidak, Yuan Wenhao pasti tidak akan mau bekerja sama dengan grup Hongmen. Jumlah master, sumber daya keuangan, dan koneksi. Dalam hal ketiga poin itu, mereka sama sekali tidak akan mungkin mengalahkan dua grup besar yang ada di atas mereka. Meskipun gerbang Tang sekarang tanpa pemimpin, namun kekuatannya masih tidak bisa diremehkan. Sementara gerbang malam dingin telah memata-matai posisi pertama di ibu kota Su selama bertahun-tahun. Jadi pada saat ini secara alami, dia akan berusaha sekuat tenaga
untuk memperebutkan wilayah tersebut dan memenangkan tahta pertama. Yuan Wenhao ingin mendapatkan sepotong kue dalam pertempuran ini. Namun pada kenyataannya, itu bukanlah hal yang mudah dan kemungkinan akan memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Bahkan sekarang, meskipun mendapatkan dukungan dari grup Hongmen, Yuan Wenhao tidak berani mengatakan kalau pada akhirnya dia akan benar-benar bisa mengambil wilayah Sudu. Hanya saja meskipun mereka belum pasti, dia bisa mendapatkannya, namun ketika ada kesempatan di depan, tentu saja dia harus memperjuangkannya, bukan? Tidak mungkin kalau dia tidak melakukan apa-apa. Terlebih lagi, situasi pada saat ini seperti laut yang bergelombang. Kalau dia tidak maju, sudah pasti itu artinya dia akan mundur. Kalau Yuan Wenhao tidak melakukan sesuatu pada saat ini, maka ketika pertarungan berakhir, dia tidak akan memiliki pilihan lain selain menyerah kepada pihak yang menang. Leon jelas tahu bahwa sulit bagi pihak lain untuk menjawab pertanyaannya tadi. Namun dia tetap mengulangi pertanyaannya itu. Apakah kalian yakin akan mampu mengalahkan grup lainnya dalam aspek 3 poin utama dan memenangkan pertarungan? Setelah Hong Hu dan Yuan Wenhao saling memandang beberapa saat, akhirnya mereka pun hanya bisa menggelengkan kepala mereka. Gelengan kepala mereka itu bukan karena mereka mau menghancurkan prestise mereka sendiri, tetapi itu benar-benar karena air di Sudu terlalu dalam. Jadi tidak ada yang berani mengatakan kalau mereka memiliki kepastian sebelum pasirnya mengendap. Leon menghela nafas ringan dan berkata, "Hei, kalian berdua telah bekerja sama, tapi kalian bahkan tidak memiliki keyakinan yang kuat. Dalam keadaan seperti itu, kalian bahkan tetap berani menginginkan sepotong kue? Apakah kalian tidak takut mencekik diri kalian sendiri?" Mendengar kata-kata menghina dari mulut Leon barusan, Yuan Wenhao dan Hong Hu langsung tidak sabar untuk mengubur kepala mereka di tanah seperti burung unta karena merasa sangat malu. Grup yang dimiliki oleh mereka berdua bukanlah grup kecil. Kalau mereka benar-benar bergabung, maka kekuatan mereka akan cukup untuk bertarung dengan gerbang malam dingin dan gerbang Tang. Namun meskipun demikian, mereka tetap saja tidak berani menjamin kalau mereka pasti akan menang. Itu memang terlalu memalukan. Tapi Hong Hu dan Yuan Wenhao bukanlah orang bodoh. Setelah menganalisis jalan pikiran Leon, Yuan Wenhao mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. "Aku ingin tahu, apakah Tuan Muda bersedia untuk membantu kami?" Setelah berbicara, dia pun menatap Leon dengan penuh antisipasi. Leon memandang keduanya, lalu kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Memangnya kenapa aku harus membantu kalian?" Yuan Wenhao dan Hong Hu saling memandang. Benar juga, memangnya kenapa Leon harus membantu mereka berdua? Namun, ketika mereka melihat kalau Leon tidak langsung menolak, tetapi malah memandang mereka berdua sambil tersenyum, keduanya benar-benar mengerti bahwa keadaan dan kedatangan Leon di ibu kota Shu kali ini benar-benar sebuah langkah besar. Leon pasti bisa membantu mereka, tetapi itu tidak gratis. Pasti Leon juga harus mendapatkan manfaat dari hal ini. Dengan master seperti Leon ada di pihak mereka, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Apakah itu melawan gerbang Tang atau gerbang malam dingin, mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk tidak akan bisa dikalahkan. Seandainya Leon hanya meminta sepertiga dari keuntungan, mereka pasti sudah langsung menyetujuinya sejak tadi.
Tapi masalahnya adalah Leon merupakan orang pertama di klub Nanzan. Mungkinkah Leon bersedia membagi keuntungannya secara merata dengan mereka? Akankah sepertiga dari manfaat itu bisa memuaskan nafsu makannya? Yuan Wenhao terjerat. Hong Hu juga terjerat. Ada keheningan di dalam ruangan ini. Namun Leon tidak mau terburu-buru menjawabnya. Dia hanya bersandar di sofa sambil tersenyum, dan kemudian dia mengatur posisi duduknya agar merasa lebih nyaman. Setelah keheningan yang lama, Hong Hu tiba-tiba bangkit dan membungkuk dengan satu lutut ke arah Leon. Kata-katanya langsung memecah kesunyian. "Kalau Tuan Muda mau bergerak, maka aku dan seluruh grup Hongmen berjanji akan bersedia melayanimu sebagai anjing pesuruh." Melihat tatapan serius Hong Hu, Yuan Wenhao sedikit terkejut. Grup Hongmen juga merupakan kekuatan pertama di kota Emei. Bisa dikatakan keberadaan grup Hongmen di kota Emei itu seperti menutupi langit dengan satu tangan. Meskipun Hong Hu bukan penguasa grup Hongmen, tetapi statusnya di grup Hongmen juga berada di atas 10.000 orang. Akankah Hong Hu benar-benar membuat keputusan seperti itu? Berlutut dengan satu lutut dan bersumpah setia, jelas menunjukkan kalau ini bukan lagi kerjasama yang sederhana yang hanya menganggap Leon sebagai kakak laki-laki. Meskipun Leon adalah orang pertama di klub Nanzan dan sangat kuat, seharusnya Hong Hu tidak boleh bertindak seperti ini, bukan? Selain itu, meskipun Hong Hu dikenal sebagai master nomor 1 di grup Hongmen, dan kekuatannya hanya berada di bawah master gerbang Tang, bisakah dia mewakili grup Hongmen dalam menjanjikan kesetiaan semacam itu kepada seseorang? Yuan Wenhao terkejut. Dia benar-benar sedikit tidak bisa mengerti, dan dia selalu merasa kalau Hong Hu sedikit impulsif. Tapi Hong Hu sama sekali tidak impulsif. Ini adalah hasil dari pertimbangannya yang cermat. Kenapa bisa seperti itu? Tentu saja karena dia tahu kalau Leon sangat kuat. Hanya mereka yang secara pribadi ikut berpartisipasi dalam klub Nanzan dan menyaksikan adegan Leon membunuh Leng Tianyun lah yang benar-benar dapat menyadari kengerian yang dimiliki Leon. Setelah turnamen klub Nanzan berakhir, Master Gerbang Tang bahkan pergi ke kediaman Leon. Bukankah Gerbang Tang melakukan hal itu karena mereka ingin berteman dengan Leon? Sekarang ada kesempatan seperti itu di depan mata Hong Hu. Bagaimana mungkin Hong Hu melepaskannya? Luo Sanhai dari grup Sanhai awalnya seperti semut di mata semua orang yang berpartisipasi di turnamen Nanzan. Mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen klub Nanzan sama sekali tidak memperhitungkan grup Sanhai di mata mereka. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang yang dengan tegas berada bersama Leon bukan hanya menjadi kekuatan pertama di East Cliff dalam waktu yang sangat singkat, tetapi mereka juga memenangkan tempat pertama di turnamen Nanzan atas nama East Cliff. Selain itu, Leon juga memiliki identitas lain, yaitu sebagai pewaris keluarga Wood, keluarga kaya pertama di East Cliff. Kalau Hong Hu benar-benar bisa bergabung dengan pemuda seperti Leon ini, dia percaya kalau tuannya juga pasti akan mendukung keputusannya ini. Mereka yang mengikuti Leon akan makmur, sementara mereka yang melawan akan mati. Itu adalah sebuah aturan yang tidak tertulis. Kalau grup Hongmen hanya mau tinggal di kota Emei saja, dia bisa melupakan hal ini. Namun karena dia memutuskan untuk keluar dari kota Emei, maka cepat atau lambat
dia juga pasti akan bertemu dengan grup Sanhai yang ada di belakang Leon. Dan kalau itu sampai terjadi, pada saat itu apa yang akan digunakan grup Hongmen untuk bertarung dengan Leon? Daripada dia beralih pada saat itu, menurut Hong Hu, lebih baik dia membangun hubungan dengan Leon sesegera mungkin. Itu adalah tindakan yang benar-benar bermanfaat dan tidak berbahaya bagi grup Hongmen. Mengenai hubungan yang kuat ini, Hong Hu tidak dapat menjelaskannya kepada Yuan Wenhao sekarang. Tetapi karena dia telah membuat pernyataan seperti itu, maka selama Yuan Wenhao tidak bodoh, Yuan Wenhao seharusnya mengerti apa arti pernyataan Hong Hu tadi. Tentu saja Yuan Wenhao tidak bodoh. Kalau dia bodoh, dia tidak akan bisa membuat grup sekecil Wu Xiangmen menjadi organisasi terbesar ketiga di Sudu. Jadi setelah mengalami keterkejutan di awal, Yuan Wenhao dengan cepat langsung mengerti. Hong Hu berani membuat gerakan seperti itu pasti karena dia memiliki keyakinan penuh dengan Tuan Grup Hongmen akan mendukung keputusannya. Dan kalau Tuan Grup Hongmen saja tidak akan menolak keputusan seperti itu, lalu apalagi yang harus dia ragukan? Jadi tanpa ragu-ragu, saat ini Yuan Wenhao juga dengan cepat bangkit dan membungkuk dengan satu lutut ke arah Leon sambil berkata, "Tuan Muda, aku juga bersedia mengikuti Tuan Muda sampai mati. Jadi kuharap Tuan Muda mau membantu kami." Melihat keduanya berlutut dengan sangat tajam, Leon pun menjadi sedikit terkejut. Dia datang ke Sudu untuk berurusan dengan keluarga Jiang. Namun karena tidak bisa terlalu menonjolkan diri, maka tujuan utamanya adalah untuk dengan cepat membangun kekuatannya sendiri di Sudu, sehingga dia bisa mendapatkan pijakan di Sudu. Untuk melakukan ini, wajar saja kalau dia membutuhkan dukungan dari penduduk asli Sudu. Awalnya, Leon hanya datang karena ingin berbicara dengan keduanya untuk melihat apa yang akan mereka berikan. Tapi siapa yang akan menyangka kalau gerakan kedua orang ini sangat cepat? Mereka langsung bersumpah setia kepadanya. Leon bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah ini karena dia begitu terkenal? Apakah orang-orang ini benar-benar bersedia untuk setia pada dirinya? Atau apakah mereka ini hanya ingin menggunakan dirinya untuk sementara agar mereka bisa menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan? Melihat ekspresi serius Hong Hu dan Yuan Wenhao, sudut mulut Leon menunjukkan senyum tipis. Kesetiaan mereka ini sebenarnya sama sekali tidak tergantung pada mentalitas mereka. Semua ini tergantung pada kekuatannya sendiri. Leon selalu penuh dengan kepercayaan mutlak pada kekuatannya. Menurutnya, kalau kedua orang ini benar-benar melakukan sesuatu yang bisa menghentikannya di masa depan, dia hanya perlu untuk membunuh mereka. Dibandingkan dengan masalah yang harus dia hadapi dengan membangun kekuatannya sendiri di Sudu sedikit demi sedikit, masalah kecil ini benar-benar bukan masalah. Bagaimanapun, Wu Xiangmen juga merupakan kekuatan peringkat ketiga di Sudu. Apalagi ada juga grup Hongmen yang akan membantu. Jika seperti itu, berapa banyak masalah yang akan bisa diatasinya? Setelah memikirkan semua ini, Leon tertawa lagi dan berkata, "Kalian berdua pintar dan telah memberiku godaan yang begitu besar, sampai aku tidak mampu untuk menolaknya. Meskipun seandainya aku mau." Yuan Wenhao dan Hong Hu tertawa canggung, tetapi mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka karena Leon menerima sumpah setia mereka.
Ketika mereka berdua berpikir bahwa mulai sekarang seorang ahli super seperti Leon akan berdiri di pihak mereka, keduanya pun menjadi lebih bersemangat. Pada saat ini, Leon tiba-tiba berkata lagi, "Tapi ada sesuatu yang harus kutegaskan kepada kalian berdua. Kalau kalian punya pikiran lain di masa depan, jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Meskipun kata-kata ini diucapkan secara acuh tak acuh, tetapi keduanya bisa merasakan aura sedingin es menutupi seluruh tubuh mereka. Dan secara naluriah, mereka langsung menggigil. Tanpa berpikir panjang, keduanya langsung menundukkan kepala mereka dan berkata dengan tegas kepada Leon, "Kami tidak akan pernah berani melakukannya." Leon dengan cepat berkata kepada mereka, "Kalau begitu, bangunlah." Bab 211, Perhitungan Leon. Ketika rombongan Liu Jianyu kembali ke kamar asrama nomor 502, hari sudah larut malam. Untuk pertemuan hari ini, keempat orang itu memiliki pemikiran yang berbeda. Pria gemuk bernama Zhou Zisheng itu kembali ke kamar tidur dengan pikirannya yang hanya dipenuhi oleh sosok Liu Anze. Adapun Wu Han bersikap acuh tak acuh, sama seperti biasanya. Sementara Lin Jianyu sebagai generasi kedua orang kaya standar, dia awalnya berpikir bahwa melalui acara makan malam ini, dia akan bisa meningkatkan statusnya di antara sedikit orang di asrama dan menjadi bos asrama. Tetapi siapa sangka kalau identitas misterius Leon yang bisa membuat Hong Hu juga merasa ketakutan, pada akhirnya bisa membuatnya benar-benar menghilangkan idenya untuk menjadi bos itu. Dalam perjalanan kembali, dia sudah berubah menjadi sangat rendah hati dan dia tidak lagi memiliki kebanggaan yang dia miliki sebelumnya ketika dia pergi tadi. Awalnya, dia merasa bangga karena memiliki keluarga yang kaya dan dia juga mengenal pria besar seperti Kakak Yong. Karena itu sebenarnya awalnya dia ingin pamer di depan semua orang. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Jangankan pria besar seperti Kakak Yong yang tidak cukup untuk dilihat di depan orang-orang, bahkan pria super besar seperti Hong Hu pun harus sangat menghormati Leon. Lin Jianyu bisa dianggap sudah sangat baik dalam kualitas psikologis kalau dia tidak merasa ketakutan tadi. Pada saat ini, Lin Jianyu sudah tidak lagi berpikir untuk berbangga dan berpuas diri. Tentu saja, kebanggaannya mungkin masih ada, tetapi telah berubah menjadi rasa bangga karena orang seperti Leon bisa mengenalnya. Bahkan dia bisa menjadi teman sekamar Leon. Pada saat ini, meskipun dia masih belum sepenuhnya mengerti mengenai identitas Leon, tapi menilai dari sikap Hong Hu terhadap Leon, dia bisa menebak kalau identitas Leon mungkin masih di atas Master Hongman. Namun Leon menutup matanya terhadap pikiran dari beberapa orang itu, terutama terhadap Lin Jianyu. Menurutnya, meskipun Lin Jianyu sedikit merepotkan, tetapi pada saat kritis, dia juga cukup berguna. Ketika Hong Hu datang sebelumnya, Lin Jianyu bahkan sudah bersiap untuk menjadi penengah. Tetapi saat ini Leon tidak mau banyak bicara. Setelah menyapa beberapa orang, dia pun berbaring di tempat tidurnya. Dan setelah beberapa saat, dengkuran pun mulai terdengar. Leon tidak perlu repot-repot memikirkannya untuk mengetahui kalau dengkuran itu pasti berasal dari mulut Zhou Zisheng. Leon sama sekali tidak terpengaruh oleh dengkuran ini. Tetapi dalam pikirannya, dia mulai merenungkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya.
Menurut rencana awal, setelah dia datang ke Sudu, dia juga akan bersiap untuk mengambil bagian dalam membuka terobosan. Bagaimanapun, menurut Leon, bagian ini adalah yang paling lemah. Karena kalau dia selalu berada di bawah, tidak akan mudah baginya untuk menarik perhatian keluarga super kaya seperti keluarga Jiang. Setelah benar-benar mendapatkan pijakan sebagai titik tumpu, akan jauh lebih mudah bagi Leon untuk memasuki ibu kota Shu secara besar-besaran. Tetapi siapa yang menyangka kalau di hari pertama dia tiba di ibu kota Shu, dia akan bertemu dengan orang-orang dari grup Hongmen dan Wu Xiangmen. Mereka membutuhkan master seperti Leon untuk duduk di kota, dan Leon juga membutuhkan pasukan lokal seperti mereka. Apalagi grup Hongmen bisa sepenuhnya menguasai dunia bawah tanah ibu kota Shu. Ini merupakan kejutan bagi Leon. Namun, kejutan terbesar yang dilihat Leon adalah Wang Qianyu. Awalnya Leon hanya dengan santai bertanya kepada Yuan Wenhao apakah dia mengenal Wang Qianyu. Tetapi tanpa diduga, Yuan Wenhao mengatakan kalau Wang Qianyu sebenarnya merupakan pesaing kuat untuk pewaris keluarga Wang. Keluarga Wang adalah salah satu dari 4 raksasa ibu kota Shu. Dalam hal kekayaan, keluarga Wang mungkin tidak sebaik keluarga Wu. Tetapi dalam hal pengaruh di seluruh wilayah Shu Selatan, keluarga Wang sama sekali tidak berada di bawah keluarga Wu. Dan posisi keluarga Wang di ibu kota Shu sangatlah halus. Kalau dibandingkan dengan 3 keluarga lainnya, kekuatan keluarga Wang jauh lebih buruk, terutama dalam hal kekayaan. Keluarga Wang benar-benar telah dilampaui oleh 3 keluarga besar lainnya. Faktanya, sejarah keluarga Wang di Sudu lebih tua daripada sejarah 3 keluarga besar lainnya. Sebelumnya, keluarga Wang selalu menjadi keluarga kaya pertama di Sudu. Tetapi dalam beberapa dekade terakhir, dari 3 keluarga besar lainnya telah muncul beberapa bakat. Sementara keluarga Wang memiliki kesenjangan bakat, sehingga kekuatannya secara bertahap menurun dan telah jatuh ke posisi keempat. Kalau bukan karena penatua dari keluarga Wang di Sudu yang memiliki berbagai koneksi, keluarga Wang pasti sudah jatuh dari jajaran 4 raksasa di Sudu. Dan posisi Wang Qianyu dalam keluarga Wang juga tidak terlalu disukai. Sebagai anggota paling berbakat dari generasi muda keluarga Wang, ayahnya adalah yang paling tidak produktif dari generasi sebelumnya. Kalau bukan karena melihat bakatnya dan fakta bahwa penatua keluarga Wang masih ada di sana, Wang Qianyu pasti tidak akan dapat bersaing untuk mendapatkan posisi sebagai ahli waris. Tidak diketahui apakah Wang Qianyu akan bisa terus tinggal di keluarga Wang. Dan karena alasan inilah, Wang Qianyu selalu berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam hal bersaing untuk posisi ahli waris. Kalau tidak ada bantuan dari kekuatan eksternal, Wang Qianyu takut kalau dia tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Tetapi semua ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi Leon. Dengan situasi Wang Qianyu saat ini, yang paling dibutuhkannya adalah bantuan asing dari orang yang kuat seperti Leon. Dia bukan hanya membutuhkan Leon untuk membantunya menjadi pewaris keluarga kerajaan, tetapi juga untuk membantu seluruh keluarga Wang menginjak puncak ibu kota Shu lagi. Tentu saja, Leon juga mengerti kalau tidak akan mudah baginya untuk melakukan hal ini. Bagaimanapun, keluarga Wang adalah sebuah kekuatan di ibu kota Shu. Bahkan jika situasinya menjadi genting, Wang Qianyu tidak akan berani secara gegabah bekerja sama dengan kekuatan asing seperti Leon. Namun Leon tidak khawatir.
dia sudah mengenal Wang Qianyu pada hari pertama dia datang ke Sudu. Dan dengan hubungan seperti itu, dia dan Wang Qianyu perlahan bisa memahami satu sama lain. Pada saat ini, malam telah menjadi semakin larut. Selain dengkuran Zhou Xisheng, terdengar juga suara nafas yang stabil dari Lin Jianyu dan Wu Han. Mereka jelas sedang tertidur nyenyak. Ketika memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya, Leon merasa kalau dia tidak akan merasa nyaman kalau harus selalu tinggal di kamar ini sepanjang waktu. Jadi dia pun memutuskan untuk mencari rumah besok. Bagaimanapun, Leon masih memiliki uang 1 juta yang diberikan oleh Wang Qianyu. Kalaupun dia tidak mampu membeli rumah, tidak akan ada masalah untuk menyewa rumah yang lebih baik. Keesokan paginya, Leon memberitahu Lin Jianyu dan yang lainnya tentang pemikirannya. Dalam hal ini, mereka bertiga tidak banyak bicara karena mereka juga baru saja bertemu, sehingga persahabatan mereka tidak terlalu dalam. Jadi tidak akan mungkin bagi mereka untuk menghentikan satu sama lain. Tapi Lin Jianyu merasa sedikit menyesal kalau Leon benar-benar pindah dari sini. Tidak akan mudah baginya untuk terus memiliki hubungan yang baik dengan Leon. Untungnya, mereka berempat telah saling bertukar nomor kontak. Leon berkata kalau dia pasti akan datang untuk mengunjungi mereka sesekali. Perkataan Leon ini membuat Lin Jianyu merasa kalau ini sedikit lebih baik. Saat sarapan, Leon sudah mengeluarkan ponselnya untuk mencari rumah di internet. Dan begitu sarapannya selesai, seorang gadis makelar menelpon dan mengatakan bahwa ada sebuah rumah di dekat Universitas Sudu. Gadis makelar itu bertanya kepada Leon, apakah Leon ingin pergi melihatnya. Karena sedang tidak ada kesibukan, Leon pun menyetujui ajakan itu. Leon dan gadis makelar itu setuju untuk bertemu di gerbang sekolah. Setelah itu Leon dan gadis makelar itu pun pergi ke sebuah komunitas bernama China Resources yang terletak di dekat universitas. Di bawah penjelasan antusias dari gadis makelar, keduanya pun datang jauh-jauh ke sebuah rumah sewaan. Sebelumnya gadis makelar itu menyapa pemilik rumah sambil mengetuk pintu dengan ringan. Setelah beberapa saat, pintu pun terbuka lebar. Hal pertama yang dilihat Leon adalah wajah yang halus dan cantik. Bukan hanya Leon, bahkan gadis makelar yang ada di samping pun terkejut dengan sosok pihak lain. Di pikiran Leon secara tidak sadar, telah muncul sosok seorang berwajah halus dan cantik dengan rambut panjang sedikit keriting tersampir di belakang kepalanya. Siapa lagi kalau bukan Liu Anze? Keduanya bertemu secara kebetulan di kereta kemarin, dan mereka juga secara tidak sengaja bertemu kembali pada malam harinya. Dan sekarang, ketika Leon datang untuk menyewa rumah, ternyata pemiliknya adalah Liu Anze. Tadinya Leon hanya berpikir kalau ini hanya suatu kebetulan. Tetapi hal ini terlalu kebetulan, bukan? Bukan hanya Leon yang kaget. Liu Anze juga kaget. Dia adalah penduduk asli Sudu dan memiliki 2 rumah di Sudu. Orang tuanya tinggal di rumah yang satu dan dia tinggal sendiri di rumah yang lainnya. Awalnya dia tidak berpikir untuk menyewakan rumahnya. Tetapi akhir-akhir ini bisnis Jim tidak terlalu baik dan kondisi kesehatan ayahnya semakin memburuk. Karena adanya beberapa tekanan ekonomi, jadi dia pun berpikir untuk menyewakan rumahnya. Tetapi siapa yang menyangka kalau orang pertama yang datang untuk melihat rumahnya itu ternyata adalah Leon. Orang ini baru ditemuinya kemarin di kereta. Keduanya yang sama-sama terkejut
tiba-tiba serentak berkata, "Kau?" Segera setelah itu keduanya pun tertawa pada saat yang bersamaan. Reaksi seperti itu membuat gadis makelar yang berdiri di samping juga tersadar dan segera berseru, Apakah kalian saling mengenal?" Keduanya mengangguk serempak lagi. "Iya." Gadis makelar itu merasa sedikit khawatir. Karena kedua orang itu saling mengenal, apakah dia masih tetap mendapatkan komisinya? Leon yang secara sekilas bisa melihat kekhawatiran gadis itu, berkata sambil tersenyum tipis, "Tidak apa-apa, komisi yang harus kau terima akan tetap dibayarkan." Uang komisi sebesar 2.000 yuan tentu bukan merupakan masalah besar bagi Leon. Toh dia masih memiliki uang di rekeningnya sejumlah 1 juta yang diberikan oleh Wang Qianyu. Selain itu, dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Wood. Jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki uang sebesar 2.000 yuan? Setelah mendengar janji Leon, gadis makelar itu pun tersenyum bahagia. Keduanya saling mengenal. Kalau begitu, dan semua prosedur selanjutnya pasti akan berjalan dengan sangat lancar. Satu-satunya hal yang membuat gadis makelar itu tidak bisa berkata-kata adalah karena biasanya penyewa rumah akan berusaha mati-matian untuk menurunkan harga, sementara pemilik rumah akan berusaha mati-matian menaikkan harga, sehingga biasanya proses tanda tangan kontraknya akan memakan waktu. Namun ternyata proses tanda tangan kontrak sewa berjalan dengan lancar. Ketika gadis makelar itu pergi, dengan antusias Liu Anze menuangkan air untuk Leon. Liu Anze bertanya sambil tersenyum dan berkata, "Apakah kau punya pacar?" Liu Anze tahu biasanya universitas menyediakan akomodasi untuk mahasiswa yang berasal dari luar kota. Tetapi tentu saja mahasiswa dilarang membawa pacarnya untuk tinggal bersama di asrama, sehingga biasanya mahasiswa yang memiliki pacar akan memilih untuk pindah dari asrama. Leon tersenyum. Dia bisa menebak pikiran Liu Anze. Perkuliahan saja belum dimulai secara resmi. Bagaimana mungkin aku sudah memiliki pacar? Aku hanya tidak terbiasa tinggal bersama orang lain. Liu Anze tersenyum dan sambil bergerak untuk duduk di seberang Leon, dia berkata, "Kalau begitu, sepertinya kita harus tinggal bersama selama sebulan. Aku baru bisa pindah dari sini bulan depan." Liu Anze memang berencana akan pindah ke rumah orang tuanya bulan depan karena dia merasa rumahnya tidak akan laku dalam waktu secepat ini. Tapi siapa sangka, kalau ternyata rumahnya laku dengan begitu cepat, dan orang yang menyewanya adalah dermawannya, yaitu Leon. Leon tersenyum dan berkata, "Rumah ini sangat besar. Kakak Anze tidak harus pindah." Tentu saja Leon tidak keberatan kalau harus tinggal bersama dengan seorang wanita cantik. Liu Anze tadi baru saja bangun, jadi rambutnya masih sedikit berantakan dan tidak ada riasan di wajahnya. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu pun, dia masih terlihat sangat cantik. Liu Anze bertanya dengan nada mengganggu, "Hei, bukankah tadi kau bilang kau tidak terbiasa hidup dengan orang lain?" Leon menjawab dengan sangat belak-belakan, "Aku hanya tidak terbiasa hidup dengan laki-laki." Liu Anze tertegun pada awalnya, lalu kemudian dia tertawa. "Dasar hantu kecil, kau benar-benar tidak menyembunyikan apapun sama sekali." Ketika Leon dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia tidak terbiasa hidup dengan laki-laki, Leon terlihat sedikit nakal. Tetapi Liu Anze tidak merasa kalau Leon adalah orang yang nakal. Dia justru merasa kalau Leon adalah orang yang sangat jujur dan tulus. Jadi dia sama sekali
tidak merasa khawatir tentang bahaya apa yang bisa dialami oleh dirinya sendiri dengan tetap tinggal di sini. Leon mengangguk dengan sangat serius. Benar sekali, aku memang selalu jujur, dan itu adalah salah satu kekuatan terbesarku. Liu Anse berkata dengan sangat santai, "Bagus, aku suka anak jujur sepertimu." "Ngomong-ngomong, kau pasti belum sarapan, bukan? Aku baru saja memasak bubur. Ayo kita makan bersama." Liu Anse benar-benar menganggap Leon sebagai orangnya sendiri. Leon tersenyum dan menjawab, "Aku sudah makan tadi, kau makanlah dulu." Liu Anse tidak banyak bicara. Dia bangkit dan berjalan menuju dapur sambil berkata, "Baiklah, kalau begitu kau duduklah sebentar. Aku harus pergi bekerja nanti, jadi aku harus bersiap-siap agar tidak terlambat." Leon hanya mengangguk ringan. Rumah Liu Anse adalah apartemen besar dengan 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, dan ruang belajar. Liu Anse masih tinggal di kamar tidur utama sekarang. Sambil memakan sarapannya, Liu Anse memberitahu Leon bahwa kalau Leon membutuhkannya, dia juga bisa memberikan kamar tidur utamanya kepada Leon. Tetapi Leon menolak dan hanya memilih kamar tidur kedua dengan area yang sedikit lebih kecil daripada kamar tidur utama. Ini membuat Liu Anse merasa sedikit sungkan, karena harga sewa yang dia tawarkan adalah harga sewa untuk seluruh rumah. Karena Leon menolaknya, Liu Anse pun tidak terlalu banyak bicara lagi. Namun diam-diam, dia memutuskan bahwa untuk menu sarapan dan menu makan malam nantinya akan disiapkan olehnya sendiri. Ini juga bisa dianggap sebagai kompensasi bagi Leon. Sementara mengenai tagihan listrik, Leon juga tidak akan menanggungnya. Setelah sarapan bubur Manado, karena dia masih harus pergi bekerja, Liu Anse pun memberikan kunci rumah ke Leon dan dia keluar dengan setelan profesional seksi. Sebelum pergi, Liu Anse sudah memberitahu Leon kalau mereka akan makan bersama di malam hari nanti. Tentu saja Leon menyetujui ide Liu Anse itu. Begitu Liu Anse pergi, ruangan besar itu segera tampak kosong. Leon tidak tinggal berlama-lama di apartemen. Pertama-tama, dia akan pergi ke universitas untuk melakukan pendaftaran ulang, dan kemudian dia akan menelpon Yurin dan yang lainnya untuk memberitahu mereka tentang keadaannya di sini. Leon sedang bersiap-siap keluar ketika dia mendengar ponselnya tiba-tiba berdering. Ketika dia melihat nomor penelponnya, Bab 213, Perdagangan Bawah Tanah. Meskipun Leon sedikit terkejut, tapi dia masih menerima panggilan telepon itu. "Halo?" Di ujung telepon yang lain terdengar suara Wang Qianyu yang sangat ramah. "Adik kecil, apakah kau bebas sekarang?" Leon menjawab, "Iya, aku sekarang sedang bebas." Leon benar-benar tidak menyangka kalau Wang Qianyu akan menelpon dirinya saat ini. Sebelumnya Wang Qianyu memang mengatakan kalau dia ingin mengundang Leon untuk ke pelelangan untuk membantunya mengidentifikasi barang antik. Tetapi itu seharusnya minggu depan. Siapa yang tahu kalau ternyata Wang Qianyu sudah langsung menelpon Leon keesokan harinya. Di ujung telepon yang lain, Wang Qianyu berkata dengan sangat sopan, "Itu bagus. Seseorang mengirimkan sejumlah barang antik kepadaku. Aku ingin memintamu untuk membantuku menilainya. Apakah kau punya waktu luang?" Leon langsung menjawab, "Kebetulan aku sedang tidak sibuk sekarang." Kalau Leon tidak tahu identitas asli Wang Qianyu, dia pasti tidak akan mau menemaninya mengidentifikasi barang antik apapun.
Bagi orang lain, undangan Wang Qianyu tadi mungkin merupakan suatu kehormatan. Tetapi bagi Leon, yang identitasnya tidak berada di bawah Wang Qianyu, itu bukanlah apa-apa. Hanya saja karena dia sudah memutuskan untuk memulai dengan Wang Qianyu, maka tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk bisa menjadi lebih dekat dengan Wang Qianyu. Di ujung telepon, Wang Qianyu tampak sangat bersemangat. "Itu bagus. Jadi di mana kau sekarang? Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu." Karena Leon berpikir kalau rumah Liu Anze ini letaknya tidak jauh dari Universitas Sudu, maka dia pun langsung melaporkan alamatnya. "Jemput saja aku tepat di gerbang Universitas Sudu." Wang Qianyu berkata, "Bagus. Kalau begitu sampai bertemu lagi." Setelah menutup telepon, Leon pun berjalan keluar dari rumah. Ketika dia sampai di gerbang Universitas Sudu, sebuah sedan Mercedes-Benz hitam telah berhenti di pinggir jalan. Sebelumnya, Wang Qianyu berkata kalau dia akan mengirim seseorang untuk menjemput Leon. Tapi ternyata saat ini Wang Qianyu sendirilah yang benar-benar datang untuk menjemput Leon. Leon masuk ke mobil dan duduk di kursi belakang bersama Wang Qianyu, lalu berkata, "Tuan Wang, kenapa kau sampai repot-repot datang sendiri untuk menjemputku?" Wang Qianyu tersenyum sedikit untuk menghargai pemuda yang ada di depannya ini dan berkata, "Kebetulan tadi aku berada di dekat sini. Jadi kupikir lebih baik kalau aku saja yang menjemputmu secara langsung." Leon tersenyum, lalu dia membuka mulutnya dan bertanya, "Aku ingin tahu, barang antik seperti apa yang harus kuidentifikasi?" Wang Qianyu menjawab sambil tersenyum, "Kau akan tahu jawabannya nanti." Leon mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Qianyu adalah seorang pembicara yang baik. Dengan cepat dia bisa menemukan beberapa topik untuk mengobrol dengan Leon. Dalam percakapan itu, Wang Qianyu bertanya tentang identitas Leon. Tanpa banyak berpikir, Leon menjawabnya dengan jawaban yang sudah disiapkannya sejak lama. Secara diam-diam, Leon juga memperhatikan pergerakan di sekitarnya. Setelah mobil melaju beberapa menit, sudah ada beberapa mobil hitam di depan dan di belakang mobil Wang Qianyu. Melihat hal ini, Leon tahu kalau itu seharusnya pengawal yang diatur oleh Wang Qianyu. Namun yang membuat Leon diam-diam merasa sedikit penasaran adalah karena ini masih siang hari dan mereka juga hanya akan melihat barang antik. Lalu untuk apa Wang Qianyu membutuhkan begitu banyak pengawal? Hanya saja, Leon tidak ingin bertanya lebih banyak. Setelah sekitar 1 jam, konvoi 5 Mercedes-Benz datang ke pabrik yang ditinggalkan di pinggiran kota, yang membuat Leon semakin bingung. Bukankah dia mengatakan untuk melihat barang antik? Apa yang kau lakukan di tempat yang begitu sunyi? Para pengawal itu sudah turun dari mobil. Lalu mereka dengan cepat menyebar dan mulai menyelidiki situasi di sekitar mereka. Kecurigaan di mata Leon menjadi lebih kuat. Melihat keraguan di mata Leon, Wang Qianyu menjelaskan sambil tersenyum. "Ada beberapa masalah dengan asal-usul barang antik ini. Jadi aku tidak berani membelinya pada acara-acara resmi." Leon mengangguk-angguk. Dalam hal ini, dia tahu betul bahwa sebagian besar barang antik yang mengalir ke pasar saat ini sebenarnya ilegal. Beberapa di antaranya diselundupkan dari luar negeri dan beberapa dicuri langsung dari kuburan. Beberapa barang antik yang dikumpulkan oleh kakeknya sebelumnya juga berasal dari sini. Tidak heran Wang Qianyu sangat berhati-hati. Namun Leon bisa melihat dengan jelas kalau Wang Qianyu juga merasa khawatir tentang masalah lain. Melihat sikap Leon yang tidak terlalu terkejut, tetapi tetap tenang,
Wang Qianyu menatap Leon sedikit lebih lama. Pada saat yang sama, rasa ingin tahu di hatinya menjadi semakin meningkat. Tetapi dia tidak bertanya lebih banyak lagi. Mereka berdua baru bertemu untuk kedua kalinya. Jadi tentu saja tidak pantas untuk menanyakan hal seperti ini. Setelah beberapa saat, Wang Qianyu menerima instruksi dari kapten pengawal yang menjelaskan bahwa tidak ada masalah di sekitar tempat parkir. Akhirnya Wang Qianyu pun turun dari mobil bersama Leon dan berjalan ke pabrik yang ditinggalkan di depan. Tetapi begitu dia memasuki pabrik, dia melihat seorang lelaki tua dengan kostum tang berjalan dengan cepat. Orang tua itu berkata dengan keluhan di wajahnya, "Tuan Wang, untunglah kau datang. Kalau kau tidak datang, pembelinya berencana untuk pergi." Wang Qianyu berkata sambil tersenyum tipis, "Benarkah? Mungkinkah mereka masih merasa khawatir kalau aku akan menyakiti mereka?" Orang tua itu berkata dengan lembut, "Bukan itu. Hanya saja kau tahu pasti seperti apa situasi mereka. Jadi normal saja kalau ada beberapa kekhawatiran di benak mereka." Wang Qianyu mengangguk mengerti. "Oke, orang-orangku juga sudah ada di sini. Ayo, kita pergi." Baru pada saat inilah lelaki tua itu memperhatikan kalau Wang Qianyu diikuti oleh seorang anak laki-laki berusia 18 atau 19 tahun. Dengan sedikit terkejut dia bertanya, "Hei, Tuan Wang, siapa adik laki-laki ini?" Wang Qianyu langsung memperkenalkan keduanya. "Oh maaf, aku lupa memperkenalkannya padamu. Adik laki-laki ini bernama Leon Wood. Dia memiliki banyak penelitian tentang apresiasi barang antik." Setelah mengatakan itu, dia pun menoleh ke arah Leon dan berkata, "Leon, ini adalah orang tua yang bernama Liu Dehai. Dia adalah wakil presiden dari seluruh industri apresiasi barang antik Sudu. Visinya akurat, dan barang antik yang dia hargai tidak pernah salah." Leon baru saja ingin menyapa Liu Dehai, tetapi siapa yang akan menyangka kalau lelaki tua itu mendengus dengan sangat tidak puas sambil berkata, "Tuan Wang, bisakah kau mempercayai remaja yang usianya masih sangat muda ini?" Wang Qianyu adalah sosok yang telah memenangkan kepercayaan dari lelaki tua keluarga Wang dengan keahliannya sendiri. Jadi ketika dia melihat ketidakpuasan Liu Dehai, dengan cepat dia langsung menjelaskan, "Sepertinya Tuan Liu salah paham. Leon ini adalah temanku. Dia ikut denganku untuk belajar untuk waktu yang lama. Dan saat ini dia juga akan belajar dari Tuan Liu." Liu Dehai tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya melirik Leon dengan tatapan meremehkan, lalu berbalik dan masuk. Wang Qianyu memang sangat pandai dalam membawa diri. Setelah memuji Liu Dehai, dengan cepat dia meminta maaf kepada Leon. "Anak muda, jangan kaget ya. Tuan Liu memang memiliki temperamen seperti itu." Wang Qianyu sudah melihat kemampuan Leon. Menurutnya, pemahaman Leon tentang barang antik sama sekali tidak berada di bawah Liu Dehai. Kalau tidak seperti itu, dia tidak akan membawa Leon ke sini. Jadi dia harus berhati-hati. Apa yang dia katakan barusan memang bisa memuaskan Liu Dehai, tetapi juga berpotensi untuk melukai harga diri Leon. Leon melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. "Tidak apa-apa. Bagaimana mungkin seseorang yang murah hati sepertiku bisa tersinggung dengan ucapan orang yang sudah tua?" Jawaban semacam ini membuat Wang Qianyu terdiam beberapa saat. Bagaimana bisa bocah ini begitu menyombongkan dirinya sendiri dan merendahkan orang tua seperti Liu Dehai? Untunglah Liu Dehai telah pergi jauh. Jadi dia tidak mendengar perkataan Leon barusan. Jika tidak, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tanpa berkata lebih banyak saat ini,
Wang Qianyu masuk bersama Leon dengan dikelilingi oleh beberapa pengawal. Ukuran pabrik ini tidak besar, kecuali beberapa gudang. Hanya ada satu halaman. Dua pria bersahaja sudah menunggu di depan gudang, dan ada sebuah kantong plastik ditempatkan di depan mereka. Liu Dehai telah berada di sini untuk sementara waktu, dan melihat penampilannya, kemungkinan besar dia akan menjadi pemimpin transaksi ini. Jadi dia mulai memperkenalkan kedua pihak saat ini. Salah satu dari keduanya disebut Ergouzi, dan yang lainnya disebut Wang Baozi. Namanya memang terdengar sangat tidak lazim. Tentu saja tidak ada yang bisa memastikan apakah itu nama asli atau bukan. Lagi pula, mereka yang melakukan bisnis seperti ini biasanya memang tidak menggunakan nama asli mereka. Wang Qianyu jelas tidak peduli tentang ini. Dia datang ke sini hanya untuk barang antik. Setelah perkenalan, Liu Dehai berkata kepada keduanya, "Oke, sekarang keluarkan barang-barangnya. Tuan Wang adalah seorang pria besar, jadi pasti dia tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Keduanya melirik Wang Qianyu. Melihat Wang Qianyu mengambil botol porselen itu, Liu Dehai melirik Leon di sebelahnya dan berbicara, "Tuan Wang, aku telah mengidentifikasi benda ini. Ini adalah porselen biru dan putih kekaisaran yang paling otentik. Kalau kau tidak percaya, kau bisa membiarkan anak ini melihatnya." Wang Qianyu tiba-tiba merasa sedikit malu. Dia datang ke sini bersama Leon memang karena dia ingin meminta Leon untuk membantu melihat, bukan karena dia tidak mempercayai Liu Dehai. Hanya saja porselen biru dan putih ini adalah harta yang dia cari dan masalahnya sangat penting. Ditambah lagi Liu Dehai adalah pemimpin transaksi ini. Jadi membawa Leon ke sini juga untuk membuat dirinya merasa lebih nyaman. Tetapi karena Liu Dehai berkata begitu, bagaimana dia bisa menyuruh Leon untuk melihatnya? Kalau dia benar-benar masih melakukan hal itu, bukankah itu berarti dia memang tidak mempercayai Liu Dehai? Bukankah itu akan menyinggung Liu Dehai? Namun siapa yang sangka ketika Wang Qianyu masih terjebak di sini dan bertanya-tanya bagaimana caranya agar dia dapat menyuruh Leon membantunya mengidentifikasi porselen itu tanpa menyinggung Liu Dehai. Saat ini Leon sudah berkata, porselen itu palsu. Wang Qianyu langsung terkejut. Porselen biru dan putih ini, terlepas dari warna atau sentuhannya, tidak diragukan lagi adalah benda peninggalan zaman dahulu. Meskipun dia bukan penilai profesional, tetapi bagaimanapun juga, dia bisa melihatnya dengan jelas dan tidak dapat menemukan cacat sedikit pun pada porselen itu. Tapi pada saat ini, Leon yang sama sekali belum memeriksanya, sudah langsung menyebutkan kalau porselen itu palsu. Ini terlalu sewenang-wenang, bukan? Mendengar perkataan Leon itu, Liu Dehai yang berdiri di samping hampir melompat keluar. Dia langsung berseru, "Apa katamu?" Ini adalah sesuatu yang dia identifikasi secara pribadi. Dengan pengalaman dan pengetahuannya yang terakumulasi selama bertahun-tahun, dia tidak dapat menemukan tanda imitasi sedikit pun pada porselen ini. Namun anak ini hanya meliriknya dan langsung menyimpulkan kalau porselen ini palsu. Apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh anak ini? Leon menunjuk ke porselen biru putih yang masih ada di tangan Wang Qianyu dan berkata dengan dingin, "Kubilang, porselen biru dan putih ini palsu." Liu Dehai berkata dengan marah, "Kurang ajar. Aku pribadi sudah mengidentifikasinya dan aku tidak bisa menemukan kekurangannya sedikit pun.
Jadi bagaimana bisa porselen ini palsu? Leon mengabaikan Liu Dehai yang marah dan bertanya sambil terkekeh. Apakah kau yakin kalau porselen ini adalah porselen yang kau identifikasi sebelumnya? Liu Dehai tercengang. Apa? Apakah porselen yang diidentifikasinya bukan ini? Mungkinkah mereka menukarnya? Wang Qianyu hendak mengambil porselen biru dan putih untuk melihatnya kembali. Tetapi tiba-tiba terdengar seruan dari pengawal Wang Qianyu. Presiden Wang, hati-hati. Hati-hati? Hati-hati dengan apa? Liu Dehai tertegun dan segera melihat kalau salah satu dari kedua orang yang membawa porselen itu sudah mengeluarkan belati yang berasal entah dari mana dan akan menikamkannya ke Wang Qianyu. Wajah Liu Dehai langsung berubah. Ada apa ini? Salah satu pengawal berseru, "Awas!" Pengawal yang berseru itu adalah Wang Hao, kapten tim pengawal Wang Qianyu. Ketika tadi dia melihat kalau pihak lain telah bergerak, dia segera berseru dan bergegas. Saat ini, Wang Hao berhasil menjatuhkan tubuh Wang Qianyu tepat waktu. Tetapi bahunya sendiri tertikam oleh belati yang ditusukkan oleh pihak lain, dan darah segar pun segera memercik. Liu Dehai benar-benar ketakutan seperti orang bodoh. Dia memandang Wang Qianyu yang terlempar ke tanah, dan hampir secara naluriah dia pun meraung, "Hei orang bodoh, apa yang sedang kau lakukan?" Ergouzi mengabaikan kata-kata Liu Dehai. Dia mengguncang belati di tangannya dan terus menusukkannya ke arah Wang Hao. Sementara itu, pria lainnya yang bernama Wang Baozi mencoba menerkam Wang Qianyu dari arah lain. Tetapi pengawal Wang Qianyu sudah bereaksi dan dengan cepat bergegas datang untuk menghentikan Wang Baozi. Tapi apa yang terjadi? Wang Qianyu melihat kilatan pisau, dan beberapa pengawalnya yang bergegas datang langsung dipotong tenggorokannya oleh Wang Baozi. Tubuh para pengawal itu pun jatuh dan darah mengalir. Adegan ini terjadi terlalu cepat. Begitu cepatnya, sehingga Liu Dehai hanya bisa terperanjat. Saat berkelahi dengan salah satu pria pembawa porselen itu, Wang Hao berteriak pada Zhang Bao yang baru saja mengamankan Wang Qianyu. "Zhang Biao, cepat, panggil tim kedua dari kawal presiden dan kawal Presiden Wang untuk bergegas keluar dari tempat ini." Wang Biao ingin mengawal Wang Qianyu keluar, tetapi masalahnya adalah pada saat ini sekelompok orang bergegas masuk ke pintu pabrik. Tetapi jelas terlihat kalau sekelompok orang ini bukan pengawal yang mereka tempatkan di luar untuk bertanggung jawab atas penjagaan, melainkan 4 pria berbaju hitam bersenjatakan pisau tang. Pisau tang terseret ke tanah dan noda darah mengalir ke bawah. Tanpa memikirkannya lagi, Zhang Biao langsung mengerti kalau orang-orang mereka yang ada di luar pasti sudah mengalami celaka. Wang Baozi yang membunuh beberapa pengawal Wang Qianyu tidak terus bergerak, tetapi dia bergegas ke arah Wang Hao. Dia menendang Wang Hao dan menyelamatkan temannya. Wang Hao sudah ditikam beberapa kali dan sekarang dia terkena tendangan ini. Seteguk darah segera menyembur keluar dari mulutnya. Ketika Wang Hao berjuang untuk bangkit dari tanah, dia menemukan bahwa termasuk dirinya sendiri, ada 8 orang dari sisi lain, dan 2 orang muncul entah dari mana mengelilingi mereka bersama-sama. Melihat situasi seperti itu, Wang Hao masih tidak mengerti bahwa ini hanyalah jebakan terhadap Wang Qianyu. Dia segera meraung ke arah Liu Dehai. "Liu Dehai, apa sebenarnya yang kau rencanakan?" Liu Dehai sudah ketakutan dan menjawab dengan bodoh, Aku tidak tahu." Liu Dehai hanya mengikuti perintah Wang Qianyu
untuk lebih memperhatikan aliran barang antik di pasar bawah tanah. Ketika akhirnya dia menemukan penjual porselen biru dan putih, dia pun segera memberitahu Wang Qianyu. Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa hal itu akan berakhir menjadi situasi seperti ini? Orang-orang ini benar-benar membunuh orang secara langsung. Pada saat ini, sebaliknya, Wang Qianyu melihat dengan jelas dan memandangi beberapa orang yang berkumpul dengan sangat tenang sambil berkata, Tuan Liu juga dimanfaatkan. Liu Dehai terkejut mendengarnya. Orang-orang ini jelas ingin membunuh raja. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang-orang ini pergi begitu saja? Sebaliknya, Wang Qianyu bersikap sangat tenang. Dia memandang Wang Baozi yang telah menembak dan membunuh beberapa pengawalnya, lalu bertanya, "Siapa yang mengirimmu?" "Kakakku?" Karena mampu membunuh beberapa pengawal elitnya dalam sekejap mata, Wang Qianyu berpikir kalau kekuatan orang ini jelas sangat kuat. Dan menilai dari posisinya, kemungkinan besar Wang Baozi merupakan pemimpin kelompok ini. Pada saat ini, Wang Baozi tidak terburu-buru untuk membunuh Wang Qianyu. Wang Qianyu jelas telah mengidentifikasi orang di belakang layar ini adalah kakak tertuanya. Jadi dia berkata secara langsung, "Berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Aku bisa membayar 2 kali lipatnya." Wang Baozi mencibir, "Apa katamu? Apakah kau pikir kami ini begitu mudah dibeli?" Wang Qianyu yang masih terlihat tenang berkata sambil tersenyum, "Semua hal di dunia ini ada harganya. Asalkan ada harganya, kita bisa membicarakannya." Tentu saja, Wang Qianyu tidak berpikir kalau orang ini akan bisa dibeli dengan mudah. Kalau orang ini benar-benar dikirim oleh kakak tertuanya, dia pasti orang yang paling dipercaya oleh kakak tertuanya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa dibeli? Ketika tadi Wang Qianyu menanyakan hal ini, sebenarnya dia hanya ingin menunda sedikit waktu. Sejak hari di mana dia mulai bersaing untuk menjadi pewaris keluarga Wang, dia sudah tahu apa yang akan dia hadapi. Dengan bakatnya, jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia pasti akan membuat prestasi yang akan diakui oleh generasi yang lebih tua dari keluarga Wang. Tentu saja saingannya cucu tertua dari keluarga Wang, yaitu Wang Qiankun, tidak akan pernah memberi dirinya kesempatan seperti itu. Wang Qiankun tidak akan bisa menekan Wang Qianyu dari aspek ini. Jadi menghapus jejak keberadaan Wang Qianyu sendiri tentu saja merupakan cara yang paling efektif dan aman. Pada saat ini, Wang Qianyu telah dikepung dan kekuatan pengawalnya sama sekali bukan hanya sebesar ini. Kalau dia bisa menunda sedikit lebih lama, pengawal lainnya yang mengikuti dari belakang akan tiba, dan kemudian mereka akan bisa menyelamatkan Wang Qianyu. Tetapi saat ini, Wang Bunsi mencibir dan berkata, "Tuan Wang, sepertinya kau ingin menunda waktu dan menunggu orang-orangmu tiba, benar bukan?" Wajah Wang Qianyu langsung berubah. Bab 215, Transaksi bagian 1. Melihat wajah Wang Qianyu yang berubah dengan cepat, ejekan di wajah Wang Baozi menjadi lebih kuat lagi. "Langkah-langkah tim keamanan Tuan Wang sangat bagus, tetapi kami sudah menghabiskan banyak uang untuk mengetahui sistem keamanan Tuan Wang. Dan karena kami telah membereskannya, maka tim keamanan Tuan Wang yang lain tidak akan pernah tiba. Jadi Tuan Wang pasti mati hari ini." Wang Qianyu benar-benar terdiam. Pertandingan hari ini jelas tidak direncanakan dengan tergesa-gesa.
pihak lain benar-benar menyelidiki langkah-langkah pertahanannya sendiri dengan jelas. Wang Qianyu tidak perlu memikirkannya lebih lama lagi. Dia sudah sangat yakin kalau ini pasti ulah dari kakak tertuanya. Karena tahu bahwa dia pasti akan mati, Wang Qianyu tidak memiliki pikiran untuk terus menunda waktu. Jadi dia menoleh dan berkata kepada Leon yang ada di sampingnya, "Anak muda, aku benar-benar minta maaf. Aku khawatir aku akan membebanimu kali ini." Wang Qianyu benar-benar merasa sedikit bersalah. Awalnya dia ingin mengajak Leon untuk membantunya mengidentifikasi, dan kemudian dia ingin berteman baik dengan Leon. Dia sama sekali tidak menyangka kalau hal seperti ini akan terjadi. Hanya saja, ketika dia melihat Leon, dia menemukan bahwa pemuda ini tidak bereaksi sedikit pun dan masih berdiri di sana dengan acuh tak acuh, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Mungkinkah anak ini sedikit bodoh? Tepat ketika Wang Qianyu berpikir kalau Leon itu bodoh, tiba-tiba Leon tersenyum padanya dan berkata, "Membebaniku? Itu tidak benar. Tapi kita bisa membicarakan kesepakatan." Wang Qianyu sedikit bingung. Kesepakatan? Memangnya kesepakatan apa lagi yang harus dibicarakan? Jangan-jangan anak muda ini berkomplot dengan para penjahat ini. Tepat ketika Wang Qianyu mulai curiga kalau Leon berkomplot dengan sekelompok orang ini, suara Leon terdengar lagi. "Aku akan membantumu menyelesaikan orang-orang ini. Bagaimana kalau biayanya 1 juta per orang?" Kalimat ini sebenarnya bisa membantu untuk mengklarifikasi posisi Leon. Tapi Wang Qianyu bahkan menjadi lebih bingung lagi ketika mendengarnya. Anak muda ini akan membantuku menyelesaikan orang-orang ini dengan biaya 1 juta per orang? Hei, ini bukan permainan game online. Ini adalah orang-orang yang benar-benar hidup. Wang Qianyu sendiri membawa begitu banyak orang ke sini, tapi hanya butuh waktu sebentar untuk sekelompok orang ini menghabisi semua pengawalnya dan hanya menyisakan Zhang Biao dan Wang Hao. Tapi pada saat ini, Leon mengatakan kepadanya kalau Leon bisa membantunya untuk menyelesaikan orang-orang ini. Apakah ini bukan lelucon? Bukan hanya Wang Qianyu yang tercengang, tetapi bahkan Wang Baozi dan yang lainnya juga memandang Leon dengan ekspresi terkejut. Tatapan mata semua orang seperti sedang menatap orang gila. Ya, di mata mereka, Leon adalah orang gila. Karena kalau dia tidak gila, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Saat semua orang masih syok, suara Leon sudah terdengar lagi dan nadanya sangat tidak puas. "Tuan Wang, aku menawarkan bantuan padamu. Kita akan sepakat kalau kau bersedia membayar 1 juta per orang. Kenapa kau begitu pelit sekarang?" Pada saat ini Wang Qianyu akhirnya sadar dan berkata, "Apakah kau serius?" Leon memutar bola matanya. "Tentu saja. Apakah menurutmu saat ini aku masih ingin bercanda?" Wang Qianyu juga ingin memutar matanya. "Anak muda ini, memangnya apa yang kau katakan ini bukan lelucon?" Tetapi ketika dia melihat kalau Leon tidak terlihat seperti orang ketakutan dan tampaknya sangat tenang, Wang Qianyu pun menggertakkan gigi dan berkata, "Jangankan hanya 1 juta, adik kecil. Kalau kau benar-benar bisa membantuku menyelesaikan orang-orang ini, kau akan menjadi saudaraku di masa depan." Saat ini, Wang Qianyu sudah benar-benar tidak berpengharapan. Kalau Leon benar-benar bisa menciptakan keajaiban, baginya itu adalah sebuah anugerah yang menyelamatkan jiwanya. Jangankan memperlakukan Leon sebagai saudara, bahkan seandainya dia harus memperlakukan Leon sebagai leluhur pun, dia tidak peduli. Tentu saja, kalau Leon benar-benar hanya bercanda,
itu hanya akan membuat semua orang mati bersama. Hasilnya juga tidak akan terlalu buruk. Tanpa diduga pada saat ini, Leon kembali menegaskan, "Tapi kau harus berjanji. Kau juga harus berjanji untuk membayarku sesuai kesepakatan kita. 1 juta per orang, oke?" Wang Qianyu ingin menangis mendengarnya, tapi kemudian dia hanya menjawab dengan singkat, "Oke." Wang Hao dan Zhang Bao yang ada di samping juga hanya bisa diam. Mereka bisa menjadi orang yang paling dipercaya oleh Wang Qianyu. Itu karena keterampilan mereka sendiri juga bagus. Namun di mata mereka, mereka tidak bisa mengatakan kalau Leon adalah seorang master. Pada saat ini, pihak lain tidak terburu-buru untuk memulai. Mereka dengan senang hati menunda sedikit lebih lama. Tapi siapa yang tahu kalau ternyata Leon sangat serius? Tiba-tiba terdengar suara Wang Baozi. "Ergouzi, ayo kita bunuh anak ini dulu." Wang Baozi dan yang lainnya tidak segera membunuh Wang Qianyu. Tentu saja itu karena ada sesuatu yang ingin mereka tanyakan kepada Wang Qianyu. Namun ketika tadi mereka mendengar Leon berkata kalau dia ingin membantu menyelesaikan mereka, meskipun mereka tidak menganggapnya serius, tetapi suasana menindas yang awalnya diciptakan oleh mereka langsung dihancurkan oleh kata-kata Leon tadi. Jadi pada saat ini, sangat wajar kalau mereka ingin menyelesaikan anak ini terlebih dahulu. Ergouzi menganggukkan kepalanya dan menyapu langsung ke arah Leon. Dia memang tidak berhasil dibunuh Kapten Pengawal Wang Qianyu tadi, tetapi diseret oleh pihak lain saja sudah membuatnya kehilangan muka. Kalau dia bahkan tidak bisa berurusan dengan Leon yang masih bocah ini, dia pasti tidak akan bisa tetap tinggal di tim ini di masa depan. Hampir dalam sekejap mata, Ergouzi sudah tiba di depan Leon. Belati yang ada di tangannya bergetar, dan dia menusukkannya ke arah jantung Leon. Melihat Ergouzi benar-benar memimpin, Wang Qianyu juga terkejut. Apalagi ketika dia melihat kalau Ergouzi benar-benar datang langsung ke Leon dan ingin menusuk ke dalam jantung Leon. Karena Leon masih tidak bergeming, secara naluriah Wang Qianyu pun berseru, "Leon, hati-hati!" Pada saat ini, Wang Qianyu jelas tidak tahu kalau Leon adalah master tersembunyi. Dia hanya berpikir kalau Leon adalah seorang remaja yang tidak mengerti seni bela diri sama sekali. Kalau tidak begitu, ketika ada musuh yang bergerak ke arahnya, bagaimana mungkin dia tidak membuat gerakan sama sekali? Jadi menurutnya, apa yang tadi dikatakan oleh Leon memang hanya lelucon. Bukan hanya Wang Qianyu yang berpikir begitu, Wang Baozi juga berpikir seperti itu. Awalnya dia sedikit khawatir kalau Leon benar-benar memiliki kekuatan. Karena itulah dia menyuruh Ergouzi untuk mencoba keterampilannya agar dia bisa menilai seperti apa kekuatan Leon yang sebenarnya. Saat ini, Wang Baozi sampai pada satu kesimpulan, Leon ini hanya berpura-pura. Tepat ketika Wang Baozi dan yang lainnya berpikir kalau Leon akan terkena tikaman pisau Ergouzi, mereka melihat kalau belati yang ada di tangan Ergouzi tiba-tiba berhenti di udara, dan ujung belatinya hanya berjarak kurang dari 3 cm dari jantung Leon. Situasi apa ini? Semua orang tercengang. Mereka memusatkan pandangan mereka dan tiba-tiba menemukan bahwa tangan kiri Leon sudah meraih pergelangan tangan Ergouzi yang memegang belati. Tidak peduli seberapa keras Ergouzi mencoba, telapak tangannya tetap tidak bisa bergerak. Seberapa kuat sebenarnya kekuatan yang dimiliki orang ini? Wajah Wang Baozi berubah. Wajah Ergouzi juga berubah. Dia menyadari kalau ternyata Leon ini tidak sederhana. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.